Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 10 dari kelas M10 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya Hazim Ahmad Ibnil Mas dan kedua kelompok saya Nailia Fadilatul Ulya dan juga Putri Kusuma Wardani akan menerangkan tentang materi persaingan monopolistik. Yang pertama ialah tentang definisi. Definisi dari sebuah pasar monopolistik ialah bentuk pasar di mana ada banyak produsen yang saling berkompetisi dengan produk yang hampir serupa namun memiliki beberapa perbedaan. Karena produk yang diproduksi hampir serupa, masing-masing produsen akan bersaing dalam segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk mereka. Yang kedua ialah tentang manfaat. Manfaatnya, dalam masyarakat lebih mudah mencari kebutuhan barang dan jasa. Harga barang dan jasa juga di dalam pasar monopolistik lebih murah tentunya. Masyarakat bisa mencari barang yang terbaik dalam pasar monopolistik untuk didapatinya. Yang ketiga ialah tentang kelebihan pasar monopolistik. Kelebihan, banyaknya produsen di pasar memberikan sebuah keuntungan bagi konsumen untuk bisa memilih produk yang terbaik. Kebebasan keluar masuk bagi produsen juga mendorong produsen untuk selalu melakukan sebuah inovasi dalam menghasilkan produknya. Diferensiasi produk mendorong konsumen agar selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya. Pasar ini juga relatif mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik ini. Namun jangan lupa juga tentunya pasar monopolistik mempunyai kelemahan. Pasar monopolistik mempunyai tingkat persaingan yang tinggi, baik dari segi harga, kualitas, maupun pelayanannya. Dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik. Pasar ini juga mendorong produsen untuk selalu berinovasi, sehingga akan meningkatkan sebuah biaya produksi. Yang kelima ialah tentang ciri-ciri pasar monopolistik. Ciri-cirinya ialah memiliki jumlah produsen yang sangat banyak, adanya diferensiasi produk, produsen dapat mempengaruhi harga, produsen bebas untuk keluar dan masuk ke dalam pasar, dan juga promosi penjualan harus aktif. Materi selanjutnya akan diterangkan oleh Putri Kusuma Wardani. Dan materi yang terakhir akan diterangkan Nailia Fadilatul Ulya. Saya Putri Kusuma Wardani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang pasar monopolistik. Contoh pasar monopolistik. Dalam kehidupan sehari-hari saat ini, kita pasti memiliki banyak pilihan jika ingin membeli suatu barang seperti sepatu, kopi, sabun, tas, dan lain-lain. Contohnya, ada kopi saset dengan banyak sekali brand. Ada kopi Kapal Api, Kopi Luwak, Good Day, Indo Cafe, dan semakin banyak lagi yang lainnya. Tapi setiap produsen dari kopi yang sudah saya sebutkan tadi membuat setiap produknya memiliki ciri khas sendiri. Contoh kopi Kapal Api dengan jenis kopi hitam murni yang terkenal, Good Day dengan kopi berbagai macam varian yang lezat, dan lain-lain. Selanjutnya, keseimbangan dalam pasar monopolistik. Yang dimaksud keseimbangan dalam pasar monopolistik itu bentuk keseimbangan
jangka pendek dan jangka panjang pada pasar monopolistik. Itu jika jangka pendek, keseimbangan pada pasar monopolistik itu adalah kurva permintaannya lebih elastis. Maksud dari kurva permintaannya lebih elastis adalah konsumen peka terhadap perubahan harga barang atau perubahan harga sebesar 1%. Itu menyebabkan terjadinya perubahan jumlah yang diminta lebih dari 1%. Sedangkan dalam jangka panjang, semua perusahaan monopolistik mengalami titik impas dalam berproduksi. Selanjutnya, keseimbangan persaingan monopolistik dalam jangka pendek. Seperti yang ada gambar di PowerPoint itu adalah yang pertama, gambar pertama sebelah kiri itu perusahaan yang memperoleh keuntungan. Maksud dari mana kita melihat perusahaan itu memperoleh keuntungan? Dari titik P, dalam titik P, A, B, C. Dalam kotak tersebut kita bisa melihat keuntungan yang diperoleh dalam perusahaan tersebut. Dan gambar yang ada di sebelah kiri, di sebelah kanannya, itu perusahaan yang telah mengalami kerugian. Maksudnya karena perusahaan yang mengalami keuntungan itu baru buka, dan semakin banyak pesaing dalam bisnis perusahaan tersebut, maka perusahaan itu mengalami kerugian yang bisa dilihat dalam gambar tersebut. Selanjutnya adalah keseimbangan perusahaan persaingan monopolistik dalam jangka panjang. Persaingan monopolistik itu maksudnya keseimbangan jangka panjang terjadi bukan di titik skala efisiensinya, melainkan saat harga atau bisa dilambangkan P tersebut lebih tinggi daripada marginal cost atau bisa dilambangkan dengan MC. Akibatnya terjadi gap antara kuantitas output yang dijual atau yang dilambangkan Q dengan titik skala efisiensi, lambangnya F. Selanjutnya, penilaian atas persaingan monopolistik. Ada 4: efisiensi, menggunakan sumber-sumber daya, efisiensi dan diferensiasi produksi, perkembangan teknologi dan inovasi, dan terakhir distribusi pendapatan. Yang dimaksud efisiensi dan diferensi di sini itu adalah efisiensi itu berarti suatu kegiatan yang diukur berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kalau diferensiasi itu adalah proses, cara, perbuatan membedakan dan pembedaan tersebut. Slide selanjutnya yaitu persaingan bukan harga. Maksudnya yaitu usaha-usaha yang di luar perubahan harga yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik lebih banyak pembeli atas barang yang diproduksikannya. Dan slide selanjutnya yaitu persaingan bukan harga dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, diferensiasi produksi, yaitu menciptakan barang sejenis tetapi berbeda coraknya dan produksi perusahaan-perusahaan lain. Yang kedua, iklan dan berbagai bentuk promosi penjualan. Slide yang terakhir yaitu pasar monopolistik atau kesimpulan dari pasar monopolistik. Pasar monopolistik kadang disebut juga dengan pasar persaingan monopolistik atau pasar monopolistis. Adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan
dalam beberapa aspek. Dan yang saya jelaskan bersama teman-teman saya tadi belum sepenuhnya benar, karena di sini kami hanya menyampaikan yang kita ketahui saja. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan sekian dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.